Oke, selamat datang. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita ya menambahkan produk ke PrestaShop ya. Nah, untuk menambahkan produk kita bisa pilih ini ke bagian katalog ya, produk sini. Nah, sebelum kita menambahkan produk ya, pastikan kalian sudah menambahkan kategori ya, lalu sudah menambahkan manufacturer dan supplier. Ya. Nah, ini saya tambahkan dulu ya untuk manufacturer sama suppliernya. Untuk manufacturer ya, seperti biasa kita bisa pilih new manufacturer. Kita ketikkan namanya nih. Ya, contohnya so description misalnya menjual produk buku pelajaran misalnya ya. Ini description lengkapnya misalnya kayak dia jual buku misalnya kayak buku matematika ya. Lalu ada misalnya kayak buku bahasa Inggris ya dan sebagainya nih, kita bisa tambahkan ke deskripsi. Nah, kalau ada logonya boleh tambahkan ya logonya. Nah, untuk keyword kita tambahkan nih seperti PT B DC ya. Kita tambahkan lagi buku pelajaran. Enable kita pilih yes, kalau kita pilih save. Nah, kita udah tambahkan satu buah manufacturer ya. Berarti hanya nah, kita bisa add new ini, add manufacturer address ya untuk alamat dari yang ini kita tambahkan ya. Pilih PT ABDC, last name nya, last name misalnya Abdul. Lalu untuk yang last name nya misalnya Abdul DKD Cat atau Dikat nya. Addressnya alamatnya dimana, misalnya jalan alamat yakni nomor bla 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 ya. Nah, ini alamat keduanya kalau adanya ada perusahaan di lokasi yang lainnya. Ini kode posnya ya, kode pos akan diisi ya, kode posnya berapa, bisa 78 berapa gitu ya. Kosongin kotanya misalnya kota Pontianak misalnya. Kantinnya berarti kita isikan Indonesia. Statenya kita isikan juga ya, dimana misalnya kayak Kalimantan Barat, terus Kalimantan. Nomor teleponnya berapa, nomor ininya berapa ya, ada misalnya kayak jam operasional, jam berapa gitu ya, misalnya jam 8 pagi sampai jam 3 siang, jam 3 sore misalnya, atau dan sebagainya, misalnya kayak Senin sampai Sabtu misalnya gitu ya. Udah set. Ini udah untuk yang manufacturer ya. Kita tambahkan lagi untuk yang supplier. New supplier sama seperti tadi ya. Samakan aja lebih cepat. Kita ABC, ini deskripsi saya skip. Addressnya, alamatnya misalnya jalan alamatnya nih misalnya nomor Sijet, kotanya Pontianak, harganya Indonesia. Ini cepat aja ya, dia isinya sama ya. Untuk nomor telepon ya, misalnya gimana logonya, kalau ada lainnya, kalau ada logonya PT ABC ya, pelajaran. Ini bukan scan, save, melangkah lagi ya. Udah ya, ini udah. Nah, kalau udah kita lanjut ke ini ya, tambahkan produk ya, kategori produk nih atau produk. Nah, ini ya. Nah, bawaan dari PrestaShop itu ada ini nih. Kalau kalian mau hapus ya, kita centang aja gitu ya. Kita centang semuanya. Lalu ke bagian profession, kita pilih delete selected. Oke. Ini selected produk has been successful deleted, berarti udah dihapus ya. Nah, ini kita boleh tambahkan produk baru ya, ini produk. Kita ke bagian information dulu ya. Ada yang pilihannya standar ya, berarti produk standar. Kalau pack berarti kayak bungkusannya. Kalau virtual berarti kayak ebook ya. Contohnya standar misalnya buku atau enggak ya, misalnya buku matematika misalnya contohnya ya. Referensi kode ya, ini kode misalnya kayak kode supplier dan sebagainya. Kalau ada ini untuk barcode-nya, untuk yang tipe AN13, JN sama OPC ya.
ini kan bisa baca deskripsinya. Kalau yang PC barcode tuh lebih ke ini United States, Kanada, United Kingdom, Australia, ya, New Zealand. Kalau ini 13 tuh yang ini yang Eropa, dia itu yang Jepang. Nah, kita pilih ini berkanya untuk diaktifkannya. Visibility, ini bisa ditampilkan di mana saja nih ya. Kita pilih everywhere nih, ya supaya bisa diketemukan ya, bisa ditemukan. Option available for order, berarti bisa dipesan ya. Nah, lalu ada pilihan nih online ini. Nah, maksud dari online itu ini, itu hanya tersedia secara online ya. Berarti kalau kamu mau beli produk ini, pesannya secara online ya, gak ada di toko ininya ya, toko detailnya ya. Misalnya berarti ini bisa di toko online atau offline-nya. Kondisinya apakah dia baru, bekas atau refurbish ya. Ini bisa kita pilih baru. So deskripsi, berarti deskripsi lengkapnya dulu. Nah, ini deskripsi lengkapnya. Teknik kita boleh tambahkan tekniknya. Berarti kita kan masukkan ke kategori buku pelajaran, buku pelajarannya. Jadi namanya sesi matematika ya, buku matematika KNM. Tambahkan lagi matematika, tambahkan lagi maths atau enggak matematika ya. Nah, untuk pemisahnya tuh kita pakai koma ya, pakai koma atau enter ya. Kalau sudah seperti ini, kita save and dulu ya, save and ya. Bilang coba kita masukin lagi buku matematika ya, versi kode kita kosongin, enable kita yes kan, everywhere dimana saja, available for order, kondisi baru, deskripsi singkat. Ini kita tambahkan lagi deskripsinya ya. Nah, untuk informasi udah, kita lanjut ke bagian price ya, untuk harganya. Nah, kalau untuk host price ya, kita buat ini nih. Ini tuh harga belinya ya, misalnya kita belinya tuh 50.000. Nah, kalau kita mau jual nih tuh harga jual misalnya saya mau jualnya tuh 60.000. Tapi saya jual ini ya 80.000 nih. Nah, apakah dia dapat atau enggak ya? Ini apakah dia dapat atau enggak? Kalau dapat kita tambahkan nih. Ya. Kalau nggak dapat berarti kita kosongin aja no teks ya. Kalau dapat berarti kita pilih yang pajak ini 10% misalnya nih. Nah, berarti ini harga jual setelah pajak nih. Ini adalah harga beli, ini harga jual pre-tax, ini sebelum pajak. Ini juga setelah pajak ya. Berarti pajaknya 10% ya. Berarti 80.000 kita tambahkan 10% jadi berapa ya nanti ya. Ini unit price, ini harga satuannya ya. Misalnya per book, per pack misalnya, per pieces ya. Misalnya harganya per pieces itu 80.000 juga ya, sama lebih satu ya. Jadi kita pilih display on sale ya, stay. Ini selesai prima saya untuk pencarian metadata, kita kosongin aja ya. Dia maka akan ikuti judul ini ya, judul bentuknya. Ini value datanya apa ya, kita berikan saja ke bagian association ada gak nih association, misalnya kayak ini, misalnya kayak ada terhubung kemana gitu ya. Misalnya ini, misalnya kalau saya beli apa ya, misalnya kalau saya beli laptop ya. Nah, misalnya kan kalau kita beli laptop kan otomatis kan ini tiketnya kan sama kayaknya sama mouse sama keyboard kan. Nah, kita boleh tambahkan nih. Jadi misalnya kayak ini, misalnya kalau kita beli buku pelajaran kan, kita boleh ini asosiasikan sama buku ya, seperti ini nih ya. So, kalau kita beli laptop ya sama, jadi kan ini kita boleh asosiasikan sama mouse dan keyboard ya. Nanti kita misalnya kalau ada pilihannya nih ya, kita boleh pilih yang kategori laptop sama aksesoris komputer gitu ya. Ini default kategorinya kan buku pelajarannya. Aksesorisnya nih, misalnya kalau ada aksesoris tambahan boleh kita tambahkan lagi ya. Kita ketikkan itu. Jadi ini manufacturernya, jadi dia PT ABDC ya. Kita save and stay. Association udah, lanjut lagi ke bagian shipping. Nah, shipping itu bagian pentingnya, bagian yang pengiriman ya. Nah, berarti nanti kita tambahkan dia panjangnya, lalu dia lebarnya berapa ya setelah kita packing ya. Misalnya tuh bukunya tuh panjangnya tuh 15 cm ya. Setelah kita packing dia jadi 20, misalnya dia jadinya jadi 18 cm ya contohnya. Misalnya isinya misalnya dia 18 cm ya, cm.
height-nya misalnya berapa ya, 20 cm contohnya, saya kurang tahu ini package-nya, ini tingginya ya atau ketebalannya berapa, misalnya dia 3 cm ya, tapi setelah dibungkus jadi 5 cm ya. Package weight beratnya misalnya 500 gram ya. Ini yang setelah ditambahkan packingannya jadi 500 kg, 0,5 ya, 0,5 kg ya. Soalnya kan ini kan dalam kilogram ya, bukan dalam gram. Ini additional fee ya. Kalau ada biaya tambahannya kita boleh tambahkan nih ya. Nah, ini kita bisa pilih ini jasa pengirimannya yang mana ya, atau yang ini kita pilih seleksi dulu nih. Nah, tapi kalau kalian belum ada tambahkan jasa pengiriman, kita kosongin dulu nih ya. Lalu ke bagian combination, ya misalnya ada sepatu ya, ukurannya berapa gitu ya. Nah nih ada size nih ya, ada size-nya, ada colornya ya. Misalnya kayak baju ya, ada baju warna putih ya, warna hitam, warna hijau ya, dan sebagainya. Kita bisa masukin ke bagian combination. Nah, tapi karena kita masukin buku ya, berarti kosong ya. Jadi kita dapat tambahkan combination-nya nih. Nah ini misalnya saya menjual ini, misalnya saya menjual kaosnya, ada kaos warna putih sama hitam. Nah ini kita boleh tambahkan nih atributnya ya, pilih yang color ya, yang warna ya. Lalu kita ke bagian value, jadi saya mau tambahkan yang warna hitam, blacknya black ya. Kita pilih add nih ya, add. Lalu kita tambahkan lagi nih ke bagian ini reference kode, kalau ada kodenya. Ini barcode-nya, wholesale price ya, harga jualnya berapa. Saya tadi saya isikan 80.000 ya, 80.000. Lalu impact on price ya, apakah dia ada tambahannya, apakah ada tambahan untuk biayanya ya. Misalnya kalau kita pilih warna hitam ya, dia otomatis naik. Itu misalnya ini naik 5.000 lah ya, kita pilih ini increase nya di bagian price nih ya. Nah tapi kalau dia naik ke bagian weight-nya, berarti misalnya kalau kita pilih warna hitam, dia ini makin berat, kita pilih yang weight ya. Nah, ini kalau impact on price, ini on unit price ya, untuk yang apa namanya, untuk yang gross ya. Nah, kita pilih ke bagian impact on price ya, kita pilih interest nih. Misalnya kalau saya pilih yang warna hitam, dia naik, jadi tambahannya misalnya itu 5.000 ya. Nah berarti nanti dia ini jadi 85.500 ya kalau ditambah pajak itu ya. Jadi ini final produknya itu jadi 93.500 nih ya. Jadi 93.500 kalau dia pajaknya itu ini exclude pajaknya. Tax include ini tanpa pajak ya. Jadi 5.000, kalau ada pajak jadi 5.500 maksudnya ya, pajaknya ya. Lalu ini minimum ya, minimum pembelian 1 buah, available date kapan dia bisa diakses ya. Misalnya hari ini tanggal 6 November misalnya. Nah, kita bisa tambahkan ini make this combination default ya. Nah, kita save dulu nih, save dulu. Nah, ini ada masuk ya untuk yang warna hitam ya. Nah misalnya kalau kita mau tambahkan lagi ya, misalnya saya mau tambahkan yang warna putih nih, kita pilih yang new combination lagi nih ya. Saya warna putih ya, pilih color, ini pilih yang white ya, add. Ini warna putih, referensi kode kalau ada ya kita tambahkan. Surplusnya misalnya 80.000 ya. Apakah dia ada impact ke harga? Kalau nggak ada, berarti kita kosongin ya. Kalau nggak ada, ini kalau nggak ada impact ke price, ke berat ya, kalau kita kosongin. Available kita pilih tanggal hari ini ya. Lalu kita pilih sequence day. Nah, berarti dia munculnya pilih yang black sama yang white nih ya. Dia muncul 2 buah tambahan baru nih ya. Lalu ke bagian quantity, kita pilih I want to specify available quantity manual. Ini misalnya kalau dia produknya out of stock, berarti dia tidak ordernya. Display text when in stock, tersedia. Display text when back order is low. Ini kita kosongin aja, kita save and stay. Kita ketikkan nih, misalnya buku matematika jumlahnya ada misalnya 500 ya, 500 buah, 500 pieces ya. Kita save and stay.
Ini minimum quantity, berarti ini minimal pembelian 1 buah ya. Sedia available, kita masukin tanggalnya yang hari ini, stay. Jadi kalau kita ke bagian image ya. Nah ini kalau ada gambar boleh kita tambahkan ya. Kita pilih gambarnya, saya ini gambarnya ya. Ini saya ambil gambarnya dari Shutterstock. Ini kan kita pilih upload file ya. Maka dia akan muncul gambarnya ini. Nah, kalau kita pilih save and stay, ini dia ya. Lalu ke bagian fitur. Kalau fitur nih ini lebih ke untuk ini, untuk yang pakaiannya, customization, attachment ya, untuk menambahkan file ya. Ada file tambahan, silakan berikan namanya, misalnya namanya apa, deskripsinya apa ya, kita tambahkan filenya. Ya misalnya kayak nih, misalnya kayak video tutorialnya ya, atau enggak misalnya kayak video referensinya kah, atau DI-nya kah, atau enggak buku petunjuknya ya, boleh kita tambahkan misalnya kayak buku petunjuknya, buku petunjuk misalnya. Ini kita tambahkan lagi deskripsi, buku petunjuk. Jadi kita tinggal add file nanti ya, file ini ya, jadi kan muncul ke sini, nanti kita pilih add aja gitu ya sepertinya. Lalu kita save ya. Lalu ke bagian supplier ya, tadi saya sudah tambahkan supplier juga ya, yang PT AB DC Stay. Ada semuanya, kalau udah semua berarti nanti produk kita udah muncul ya. Coba cek di workshop kita bagian buku. Oke, itu saja untuk yang produk ya. Terima kasih.